Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi kita di dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Dan ini merupakan bagian ketiga. Kita akan membahas soal nomor 21 sampai dengan 35. Baik, kita akan mulai. Soal nomor 21. Study the pie chart below. The pie chart show the data people who want to start the modern food business. If 180 people are planning the business, then the number of people who wish the begin Jasuke business is. Oke, teman-teman, yang diberikan di sini adalah keseluruhan orang dalam satu lingkaran ini. Ingat, satu lingkaran penuh atau the whole is 300 degrees. Nah, 300 degrees ini represent 180 orang. Ya, 180 people. Pertanyaannya adalah Jasuke. Berarti kita cari degreesnya Jasuke. Nah, Jasuke untuk menentukan berapa degrees dia, kita lihat ya. Total tadi kan 360, 360 degrees dikurangi yang sudah diberikan. Ya, oke, 130 derajat untuk ayam crispy kita kurangi. Dikurangi ayam geprek di sini right angle means 90 degrees, kurangi lagi takoyaki, yaitu 60 degrees. Maka kita akan memperoleh 80 derajat. Nah, bagaimana mencari berapa banyak orangnya? Mencarinya adalah kita pakai rasio Jasuke, berarti degree-nya Jasuke tadi berapa? 80 per total degrees in a circle, itu adalah 360 derajat, dikali number of people to represent 360 degrees is 180. Maka kita akan memperoleh banyak orang yang akan memulai bisnis dengan Jasuke itu adalah 40 orang. Oke, jawabannya B. Nomor 22. We toss 3 coins together once. The probability of 2 head appearance is. Oke, teman-teman, ini bicara tentang probability. Kita mengingat kembali probability sebuah kejadian atau probability of an event is number of an event per number of sample space. Ya. Nah, ini ya teman-teman, probability suatu kejadian adalah banyaknya kejadian yang terjadi per total kejadian ya. Oke, kita akan lihat di sini 3 coins together once ya, toss together. Berarti kita akan membuat grafik atau tabel dari ya pengundian 3 koin. Berarti kita mulai dari koin yang pertama, first coin. Itu adalah pasti kita punya head tail. Kemudian kita punya second coin. Itu pasti ini kita hubungkan head tail. Ini juga sama head tail. Oke, next the third coin. Itu kita akan pasangkan lagi. Ya, di sini head tail. Nah, ini juga terus dipasangkan dengan head tail juga. Oke, head tail. Dan ini yang terakhir, head tail. Setelah itu, the total outcomes. Di sini adalah outcomes-nya, teman-teman. Kita peroleh, ya kita pasangin semuanya. Ini berarti H, tiga-tiganya. Ini adalah H, HT. Kemudian HTH. Lanjut HTT. Next, T. Kita mulai lanjut dari T ya. THH. Nah, THH. Kemudian THT. Next, TTH. Dan yang berikutnya adalah TTT. Sekarang pertanyaannya adalah 2 head. Ya, 2 head berarti yang memiliki 2 H. Kita akan berikan tanda 2 H berarti ini 1, 2, 3. Sehingga kita peroleh NA. Ya, NA-nya adalah 3. Oke, NA-nya 3, NS-nya berapa? NS-nya total keseluruhan outcomes di sini ada 8. So, the probability of that event is 3/8. Jawabannya A. Lanjut kita ke soal nomor 23. The index form of akar pangkat 7 dari 64 adalah.
Oke, ini bentuknya adalah bentuk akar atau search. Kita akan ubah ke dalam indices atau bentuk pangkat. Nah, kita ingat kembali rules-nya teman-teman. Seperti ini A pangkat M. Kemudian di sini akar dari N ya. Nah, kita dapat A pangkat M per N. Sehingga soal ini kita akan ubah menjadi 64 ketika kita faktorkan dia akan menjadi 2 pangkat 6. Ya teman-teman, di sini akar pangkat 7. Setelah itu berarti kita akan bentuk ke indices atau eksponen. Maka kita dapat 2 pangkat 6 per 7. Ya, jawabannya adalah D. Selanjutnya, teman-teman, soal nomor 24. If K is 512 pangkat 2 per 3, L 32 pangkat 6 per 5, dan M sama dengan 128 pangkat 5 per 7. Kemudian hasil dari K dikurang L ditambah M adalah. Oke teman-teman, ini juga masih bentuk pangkat. Kita ingat kembali teman-teman, rules dari bentuk pangkat A pangkat M dalam kurung. Kemudian dipangkatin lagi. Nah, rules ini akan menjadi A pangkat M dikali dengan N. Pangkatnya dikalikan ya teman-teman. Sehingga kita akan ubah, kita akan cari nilai K. K sama dengan 512 pangkat 2 per 3. 512 kita akan ubah dalam bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 9 ya teman-teman. Terus dipangkatin lagi 2 per 3, kita akan kalikan bentuk pangkatnya. 2 pangkat 9, 9 kali 2 per 3 kita peroleh 2 pangkat 6 ya teman-teman. 2 pangkat 6 berapa? 64. Oke. Kemudian L. L sama dengan 32 pangkat 6 per 5. Kita akan ubah 32 dalam bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 5. Oke, kita pangkatin 6 per 5. Oke, ini kita bisa coret. Kita peroleh 2 pangkat 6 atau sama dengan 64. Dan yang terakhir M. M sama dengan 128 pangkat 5 per 7. Oke, 128 kita ubah dalam bentuk pangkat menjadi 2 pangkat 7. Pangkatin lagi 5 per 7. Oke, ini kita bisa coret sehingga resultnya adalah 2 to the power of 5 is 32. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah K dikurang L ditambah M. Oke, substitute nilai masing-masing. 64 dikurang 64 ditambah 32 equal to 32. Jadi resultnya B. Selanjutnya adalah nomor 25. The equivalent form of 12 over 5 times square root of 18 is. Oke, ini adalah merasionalkan penyebut bentuk akar seperti ini. Kita ingat kembali teman-teman. Oke, bentuk umumnya A per akar B. Maka untuk menyederhanakannya atau mencari bentuk lainnya kita akan kalikan keduanya ya. Numerator and denominator by square root of B per square root of B. Square root of B per square root of B kan sama aja dengan 1 ya teman-teman. Maka resultnya ini adalah A akar B per akar B kali akar B berarti kita peroleh B. Sehingga di sini kita bisa selesaikan 12 per 5 akar 18 kita akan kalikan dengan akar 18 per akar 18. Oke, kita dapat 12 akar 18 per 5 dikali akar 18 kali akar 18 itu adalah 18 teman-teman. Kemudian kita sederhanakan 12 dengan 18 kita bisa sama-sama bagi 6, ini jadi 2 dan di sini 3. Kemudian akar 18 kita sederhanakan teman-teman, akar 18 itu kan sama aja dengan 9 dikali 2 per 5 kali 3. Nah, 9 kali 2 kita bisa sederhanakan ya, ini dalam bentuk akar jadinya 2 kali akar 9 itu 3. Akar 2 yaitu tetap kita tulis akar 2 per 5 dikali 3. Kemudian 3-nya kita bisa coret. Kita peroleh 2 per 5 akar 2. Apakah ada jawabannya? Oke, ada ya. 2 per 5 akar 2 jawabannya adalah B. Selanjutnya kita kerjakan nomor 26. Consider the following statement. The correct statement of the four factorization is. Oke, kita mau cari pemfaktoran yang paling benar. Oke, saya akan hitung dari result vektornya ya teman-teman. Apakah cocok dengan bentuk awalnya. Oke, 2x tambah 1, x kurang 3. Saya akan kalikan kembali. Saya expand.
Ya, dengan mengalihkan jadinya 2x kuadrat dikurang 6x ditambah x dikurang 3. Oke, kita sederhanakan 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3. Oke, jawabannya benar ya teman-teman. I2. Oke, I2 3 dikali x ditambah 2 dikali x dikurang 2. Oke, kita akan kalikan ini terlebih dahulu. Baru terakhir saya kalikan 3 nanti. 3 kali ini berarti x kali x kan x kuadrat. Oke, ingat ini kan tandanya sama teman-teman. Nah, angkanya sama ya. X sama 2, x kurang 2 dia cuma beda di plus minusnya. Kita ingat kembali. Ya. Oke, ini jadinya adalah x kuadrat dikurang 2 kuadrat ya bentuknya. Kita peroleh 3 dikali x kuadrat dikurang 4. Kita buka, jadinya 3x kuadrat dikurang 12. Apakah cocok teman-teman? Cocok ya? Oke, berarti yang I2 benar teman-teman. Oke, kita cek. I1, I2. Yang memiliki I1, I2 adalah antara A dan D. Berarti yang ini kan salah ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah I3. I3, X dikurang 1 dikali dengan X ditambah 3. Oke, kita akan expand dia. Seperti ini jadinya X kuadrat ditambah 3X dikurang X dikurang 3. Kita peroleh sederhanakan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 teman-teman. Oke, di sini tambah 3 otomatis ini salah. Berarti yang I4 benar teman-teman. Berarti jawaban yang paling benar adalah I1, I3, dan I4. I1, I3, dan I4 yang mana teman-teman? Sorry, I1, I2, dan I4. Oke, jawabannya ini ya teman-teman, D. Yang A salah. Baik, kita lanjut ke nomor 27. Study the following graph. The formula for the graph above is. Oke, dari grafik ini kita diberikan titik ya, titik balik. Kita sebut dia turning point. Oke, turning point. Dan dia melewati sebuah titik atau memotong di sumbu Y. Ini kita sebut dia another point aja ya, teman-teman. Another point. Oke. Nah, ingat teman-teman untuk menentukan persamaan grafik ya. Jika diberikan turning point dan another point itu adalah Y dikurang YP sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat. Oke, YP dan XP itu apa sih? Itu kita peroleh dari turning point. Ya, turning point ini merupakan XP, YP. Sehingga kita masukkan aja teman-teman. Y dikurang YP-nya berarti 7. Nah, ini 7. Berarti kurang 7 sama dengan A dikali X dikurang negatif 2 kuadrat. Oke, jadinya Y dikurang 7 sama dengan A dikali X ditambah 2 kuadrat. Oke, ini belum selesai. Kita akan gunakan another point. Ya, another point ini kita gunakan untuk menentukan nilai A. Ya, nilai A. Nah, ini another point ini kan X, Y, teman-teman. Ya, X, Y. Kita substitusikan nilai X0 dan Y3 ke dalam persamaan yang tadi. Maka kita punya 3 dikurang 7 sama dengan A kali X. X-nya kita adalah 0 ya. Kita masukkan X0. 0 ditambah 2 kuadrat. Oke. So, ini jadi negatif 4 sama dengan A dikali 0 tambah 2 kan 2 teman-teman. Dikuadratin 4. Dan A sama dengan negatif 1. Kemudian kita sudah punya nilai negatif 1. Gitu ya. Kita masukkan kembali ke persamaan yang kita sudah punya, yaitu ke sini. Oke. Dan kita akan peroleh Y dikurang 7 sama dengan negatif 1 dikali X ditambah 2 kuadrat. Ya, X tambah 2-nya kita akan expand menjadi Y dikurang 7 sama dengan negatif 1 dikali. Kalau ini kita expand berarti X kuadrat, berarti X kuadrat. Kemudian X tambah 2, ini di sini kan. X kali 2, 2X kali 2 lagi jadi tambah 4X. Kemudian 2 kuadrat jadinya 4. Oke, kita buka kurungnya dengan mengalihkan negatif 1. Berarti negatif X kuadrat dikurang 4X. Oke, dikurang 4. Oke, pindah ke sini ya teman-teman. Y dikurang
7, oke, 7-nya kita pindahin ya, jadinya Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 4X dikurang 4 ditambah 7. Oke, Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Ingat teman-teman, Y itu sama aja dengan Fx. So, the formula of the graphic is negatif X squared minus 4X plus 3. Oke, the answer is B. Ya, teman-teman, jawaban yang paling benar adalah B. Baik, kita lanjutin soal nomor 28. Look at the image below. Oke, ini quadratic function. The image shows a graph quadratic function fx a x squared plus bx plus c which x real numbers, then the value of a and its discriminant is. Oke, teman-teman, untuk kita memperoleh nilai a dan diskriminan, kita harus perhatikan dari general form of quadratic function dulu ya teman-teman. Ini kan kita punya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, nilai a di sini atau koefisien dari x kuadrat itu menentukan dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, teman-teman. Ya. Nah, jika suatu grafik itu terbukanya ke atas seperti ini, maka nilai a itu pasti lebih besar dari 0. Gitu ya, teman-teman. Ya, jadi jawaban yang di nomor 28 ini pastinya antara A dan B. A dan B, ya. Yang C otomatis salah. Sedangkan kalau grafik tersebut, ya, terbuka ke bawah, nilai dari A, dari persamaan fungsi kuadratnya itu adalah lebih kecil dari 0. Itu ya. Nah, kemudian diskriminan itu fungsinya gimana, teman-teman? Diskriminan itu adalah menentukan, ya, titik potong terhadap sumbu X, ya. Menentukan titik potong terhadap sumbu X. Ingat ya, teman-teman. Jika quadratic function tersebut memotong sumbu X di 2 titik, seperti ini, teman-teman, maka nilai diskriminannya itu adalah lebih besar dari 0. Oke? Berikutnya, jika dia hanya menyentuh, gitu ya, bersentuhan dengan sumbu X-nya, seperti ini, ya, ini X ya teman-teman, sumbu X, dan ini sumbu Y, ya. Nah, jika quadratic function tersebut atau garis tersebut hanya menyentuh di sumbu X-nya, maka nilai diskriminannya itu sama dengan 0. Dan yang ketiga, jika persamaan garis tersebut, ya, garis tersebut tidak menyentuh sama sekali, maka diskriminannya itu adalah lebih kecil dari 0. Gitu ya, teman-teman. Oke? Nah, di sini berarti jawabannya adalah dia kan tidak menyentuh sumbu X ya, berarti jawaban yang paling benar adalah A. Gitu ya, teman-teman. Oke, kemudian saya jelaskan kembali. Kalau garis tersebut terbuka ke bawah, gitu ya, terbuka ke bawah seperti ini, ya, gitu ya teman-teman. Berarti kita bisa lihat ya diskriminannya lebih besar dari 0, gitu ya. Itu menjadi kata kuncinya untuk fungsi dari diskriminan, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang diskriminan itu apa sih? Diskriminan itu kita peroleh ya, diskriminan itu. Oke, atau biasa kita singkat D ya teman-teman. Diskriminan itu adalah nilainya itu diperoleh dari B kuadrat dikurang 4AC. Ya. Baik, selanjutnya soal nomor 29. The image coordinate of point R 10, point negative 12 which is reflected over line Y equal negative X is. Oke teman-teman, kita mengingat kembali reflection ya. Oke, reflection over line Y equal negative X. Berarti kita misalkan R di sini, koordinat R itu adalah X, Y. Oke, kalau kita reflected over line Y equal negative X, ya Y equal negative X, maka image dari si R itu adalah kita reverse posisinya, oke, Y, X, dan dikalikan negatif. Gini teman-teman, image-nya. Sehingga koordinat R yang 10, negatif 12, when we reflect it over line Y equal negative X, so the image of R is,
Ya, kita reverse berarti negatif 12,10, setelah itu kali negatif. Berarti jawabannya adalah 12, negatif 10. Oke, the answer is B. Next, nomor 30. Look at the following picture. Okay, given the rectangle with coordinates A, B, C, D. Okay, rectangle ABCD rotated with the center origin, okay, 0.0, and the rotation angle 90 degrees counterclockwise, karena dia positif counterclockwise. Then followed by translation with the vector negative 5, 7 is PQRS. The correct image coordinate. Oke, teman-teman, ini berarti 2 kali transformasi. Mari kita ingat kembali konsepnya ya. Berarti yang pertama rotasi dulu. Jika kita punya sebuah titik misalkan M dengan koordinat X, Y, kita rotasikan dengan pusatnya itu adalah origin 0,0 dan 90 degrees counterclockwise, maka image dari si M itu adalah kita reverse posisinya Y, X. Seperti ini teman-teman. Setelah itu yang bagian depan ini kita kali negatif. Itu image-nya. Kemudian setelah kita punya image ini, kita translasikan kembali gitu kan dengan vektor A, B. Kita misalkan vektornya A, B di sini ya, AB ya. Maka second image dari si M itu jelas sekali adalah negatif Y ditambah A, X ditambah B. Nah, kita akan ikutin formula ini untuk menyelesaikan soal nomor 30. Ya, oke, kita mulai dari titik A. Titik A itu koordinatnya adalah negatif 3,1. Kemudian kita rotasikan mengikuti urutan ini, berarti A aksennya itu adalah, oke, kita putar, berarti dikali negatif depannya berarti negatif 1, negatif 3. Setelah itu kita translasikan, kita peroleh jadinya A aksennya, A second aksennya itu adalah negatif 1. Ini translasinya berapa teman-teman? Oh, negatif 5,7 ya translasi, sorry. Negatif 5,7. Nah, seperti ini vektornya. Oke, negatif 1 tambah negatif 5 ini adalah negatif 6. Negatif 3 tambah 7 adalah 4. Nah, inilah image keduanya. Nah, image kedua ini yang merupakan titik P. Gitu kan? Lanjutnya B. Oke, yang ini nggak ada ya teman-teman. Tidak ada, belum ada di option. Lanjut B, negatif 1,3. Negatif 1,3. Maka B aksennya itu adalah kita putar, berarti 3,-1 depan kali negatif, berarti jadinya negatif 3, negatif 1. And then translate it, ya, with the vector negative 5, 7, maka second image of B is negatif 3 tambah negatif 5 itu negatif 8, teman-teman. Kemudian negatif 1 tambah 7 berarti 6. Ini menjadi koordinat Q. Gitu kan? Next, ini juga belum ada di jawaban. Lanjut C. Negatif 5,7. Oke, the first image atau C aksen is negative 7 point negative 5. Okay, we will continue translate it with the vector negative 5, 7. So the second image of C become negative 7 plus negative 5 is negative 12. Negative 5 plus 7 is 2. So this is become coordinate R. Ya, coba kita lihat R-nya benar ya teman-teman. R-nya benar, ini tadi salah, otomatis ini salah. Jadi jawabannya adalah C. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 31. Look at the following picture. Trapezoid ABCD and trapezoid EFGH. If two trapezoids are similar, then the perimeter of the trapezoid EFGH is. Oke, kalau similarity teman-teman berarti kita harus mengingat bahwa jika dua bangun itu similar, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Maka kita cek dulu sisi-sisi yang bersesuaian yang mana. CD itu bersesuaian dengan EF.
Kemudian pasti rasionya sama atau sebanding dengan CB bersesuaian dengan EH. Nah, ini juga pasti sama dengan atau sebanding dengan AB per GH. Dan yang satu lagi, sisi satu lagi adalah AD atau DA bersesuaian dengan FG. Nah, sekarang kita cek teman-teman. CD itu diberikan 2 per 1. Kemudian CB itu adalah 4. Maka dia kalau dia bersesuaian berarti di sini otomatis 2. Benar nggak teman-teman? Benar ya? Dan bersesuaian juga AB itu 5 teman-teman. Maka GH pasti 2,5. Dan yang berikutnya adalah AD adalah 3. FB automatically perbandingannya kan harus 2:1, maka dia 1,5. Oke, sehingga kita total ya, perimeter of trapezoid EFGH, berarti ini 1 tadi, EH itu 2, kemudian FG, berapa FG? 1,5, dan GH 2,5. Nah, perimeternya the total all sides, so perimeter become 1 ditambah 1,5 ditambah 2,5 ditambah 2. Oke, jawabannya adalah 7 ya teman-teman. Oke, 7 cm. A. Soal nomor 32, look at the picture below. Oke, hemisphere and cylinder. Given diameter of the base 14 and the height of cylinder and hemisphere 17. Ya, 17. Berarti ini kita ingat teman-teman, height itu adalah ini height-nya dan ini otomatis ini jari-jari ya teman-teman. Nah, jari-jari di sini 7, berarti ini 17, berarti ini 7 ditambah 10. Nah, tinggi dari si silinder berarti 10. The surface area of the figure above is. Oke, berarti untuk mencari surface area of the figure, yang ini kita nggak hitung ya teman-teman. Yang kita hitung hanya luas permukaannya. Maka area atau surface area of the figure itu adalah base area. Oke, ditambah dengan curved surface area of the cylinder. Oke, plus ya curved surface area of hemisphere atau area of hemisphere. Ya, setengah lingkaran. Oke, base area itu lingkaran berarti PR kuadrat ditambah curved surface area of cylinder. Teman-teman ingat nggak apa curved surface area cylinder? Ya, oke, ingat ya. 2PRH. Dan area of hemisphere berarti setengah dari area bola. Area bola itu apa teman-teman? 4PR kuadrat. Oke, kita akan masukkan value masing-masing. Pi yang kita gunakan 22/7. R-nya 7. Kali 7 ditambah 2 kali 22/7. Dikali R-nya 7. Dikali H dari silinder 10. Ditambah setengah dikali 4 dikali Pi 22/7, R-nya 7 kali 7. Ya, ini 7. Oke, kita akan hitung. Ini kita bisa iris ya. 154 ditambah ini juga kita bisa iris, teman-teman. Sorry, salah. 7 ya. 7 yang kita bisa iris. Nah, ini kita coret. Maka ini 44 paras 40. Ditambah, oke, ini 7 dengan 7 kita bisa iris. Ini kita juga bisa iris. Ini jadi 2. 44 dikali 7. Ya, atau 14 dikali 22. 14 dikali 22 itu adalah 8, 2, 8, 2. Berarti 308. Oke, so the total of surface area of the figure is 902 cm squared. The answer A. Nomor 33. Look at the image below. Oke, ini gelas ya berbentuk cone. The full capacity of the glass is. Oke, diameternya di sini 12 ya teman-teman. Berarti jari-jarinya adalah 6. Oke, maka kita akan cari tinggi dari cone-nya. Tinggi dari cone berarti kita gunakan Pythagoras theorem seperti ini.
Ya, Pythagoras theorem, ini 6, ini 10, berarti ini adalah height of the cylinder. So, height is 10 squared minus 6 squared. Ya, ini diakarin, jangan lupa. 10 kuadrat, 100 dikurang 36, 64 ya. Sehingga tinggi dari cone itu adalah 8 cm. Then, the volume of cone, teman-teman, ingat ya, volume cone itu adalah 1/3 pi r kuadrat H. Nah, pi-nya kita tidak perlu ubah. Oke, 1/3 pi, R-nya tadi adalah 6, 6 kuadrat berarti 6 kali 6, dikali H 8. Oke, next, ini kita bisa erase. This is become 2 and 1 here. Then P times 2 times 6 times 8 is 96 P centimeter cubic. Oke, answer A. Lanjut ke soal nomor 34. Look at the following picture. This is rectangle. The picture above shows rectangular garden. Its perimeter is 310. Perimeter is 310. And the area is 6,000 meter squared. Okay, meter squared and this 1 meter. If the length is given by X. Okay, length-nya itu represent X. Berarti width-nya kita nggak tahu ya, teman-teman. Then the quadratic equation related ya to the information is. Oke, teman-teman, kita pertama sekali akan tentukan nilai dari W, tapi dia in term of X. Kita peroleh dari perimeter berarti ya, teman-teman. Perimeter itu adalah 310. Nah, ingat perimeter dari rectangle itu adalah 2 kali L ditambah 2W. Itu sama dengan 310. Kita substitute tadi L dimisalkan X, maka ini berarti 2X ditambah 2W sama dengan 310. Sehingga kita sama-sama bagi 2 ya, teman-teman. Itu kita bagi 2 semua, berarti jadinya X ditambah W sama dengan 155. Sehingga W adalah 155 dikurang X. Oke, setelah kita punya W dalam bentuk X, kita masukkan ke dalam area. Area is 6,000 meter squared. Ya, formula of area of a rectangle is length times width. Length times width is 6,000 meter squared. L-nya tadi adalah X dikali dengan W. W itu adalah 155 dikurang X sama dengan 6.000. Ini kita expand become 155X dikurang X squared equal to 6,000. Nah, sekarang kita cek. Oh, teman-teman, dia X-nya harus positif, berarti kita pindahkan dia ke kanan. Oke, maka memperoleh. Nah, di sini artinya jadi 0, teman-teman. Oke, ini next, jadi positif ya, X kuadrat. Dikurang 155X ditambah 6.000. Atau bisa kita tuliskan juga X squared minus 155X plus 6,000 equal X. Equal 0, teman-teman. Ya, equal 0. Jadi, yang paling benar adalah option. Ini salah-salah. Ini juga salah, berarti A yang paling benar. Oke? Baik, soal terakhir. Nomor 35, consider the following quadratic function. The function that has maximum value of the above statement is. Oke, untuk menentukan maximum value, lebih mudah kita menentukannya dari grafik, teman-teman. Ya, grafik dari function yang kita miliki kemungkinan ada 2, dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Seperti ini. Nah, jika dia terbuka ke atas, teman-teman, maka ini nilai A-nya dari quadratic function tersebut lebih besar dari 0, sedangkan ini nilai A lebih kecil dari 0. Gitu ya. Nah, nilai A ini kita lihat dari mana? Lihat dari persamaan fungsinya. Fungsi itu kan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Maka kita cek I1 nilai A-nya ini kan lebih besar dari 1. Berarti dia terbuka ke atas, ya memiliki nilai minimum.
Kemudian ini juga sama teman-teman, nilai A-nya adalah lebih besar dari 1. Oke, yang ini nilai A-nya lebih kecil dari 1. Dan I4, A-nya lebih besar dari 1. Sehingga yang pasti benar dan memiliki maksimum value adalah I3. Ya, yang ini nilainya minimum, minimum, dan minimum. Ya, oke, C. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan soal ujian sekolah matematika tahun pelajaran 2020-2021. Saya berharap latihan ini membantu kalian untuk mempersiapkan diri pada saat ujian sekolah nantinya. Oke, tetap semangat, tetap giat berlatih, supaya pada saat ujian sekolah nanti kalian benar-benar mampu mengerjakannya dan memperoleh nilai yang maksimal. Oke, saya berdoa untuk kalian supaya memperoleh hasil yang terbaik. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe channel ini supaya terus berkembang. Terima kasih. See you again. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.